Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Puji nama Tuhan, saya percaya saat ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk menghadap hadirat Tuhan. Amin. Mari untuk itu kita yang merindukan hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang terus menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. di hadapan hadirat-Mu, Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian. ku rasakan Haleluya Yesus. kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Mari panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, kami sembah, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan satu kerinduan, katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. masuk hadirat-Mu Tuhan, Kami bawa korban pujian dengan Haleluya korban Yesus. pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan Kekudusan
Berikan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Dia, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau. Oh haleluya. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami ingin berada dalam hadirat-Mu. Mari saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Haleluya. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi
bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah. Kita lakukan perkara yang besar, amin. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita, amin. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara saya ajak kita semua untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada.
bukan karenaku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahan kami. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, mengikut Yesus, amin. Itulah kesukaan hatiku. Semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi kami, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini, sehingga kami boleh menerima sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami boleh menerima itu di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bersama istri kembali saya menyapa saudara dengan shalom. Artinya biar kita semua mengalami shalom dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan tetap mengawali dan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengambil keputusan yang benar dan tepat. Jadi keputusan benar tapi juga keputusan yang tepat. Sebab ada banyak orang mengambil keputusan yang salah, dan itu juga diceritakan di Alkitab dan berakibat fatal, kerugian besar bagi mereka yang mengambil keputusan yang salah. Kita hidup di hari-hari akhir zaman atau zaman akhir, zaman yang sukar ini,
kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Ya, mengambil satu langkah, ya, di dalam langkah-langkah iman kita harus ekstra hati-hati. Alkitab berkata kita hidup di zaman yang sukar, di mana manusia sudah tidak hidup benar. Manusia cinta diri sendiri, manusia jadi hamba uang, manusia beribadah tapi tidak punya pengalaman kuasa dari ibadah. Anak-anak berontak pada orang tua. Ya, banyak orang tidak tahu lagi terima kasih dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah masa sukar, masa sulit ini, kita harus belajar untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat agar kita keluar sebagai pemenang. Sebab kalau kita bertindak salah, maka kita akan kalah. Ya, kita tidak akan keluar sebagai pemenang, tapi kita akan menjadi kehidupan yang kalah dan tidak mencapai tujuan akhir. Keputusan yang benar mencegah kegagalan atau bisa terhilang selama-lamanya. Jadi kita mesti berhati-hati dalam keputusan itu. Ada banyak contoh di Alkitab di mana orang-orang mengambil keputusan yang salah. Yudas Iskariot, keputusan yang salah. Ya, Esau mengambil keputusan yang salah, kehilangan berkat sulungnya. Ya, ada banyak lagi yang sudah mengambil keputusan yang keliru, sehingga mereka itu mengalami kerugian, tidak mencapai kemenangan. Bahkan Saul juga salah satu raja yang telah mengambil keputusan yang salah. Ya, akibatnya semua negatif. Ya, tapi kalau kita belajar untuk mengambil satu keputusan yang tepat, keputusan yang benar, maka kita akan menjadi satu kehidupan yang keluar pada akhirnya jadi pemenang. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 kita baca dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, sekarang kita disebut anak-anak Allah. Tapi belum tahu. Nah, ini belum tahu keadaan kita nanti. Di sekarang kita anak-anak Allah. Tapi nanti apakah kita tetap jadi anak-anak Allah? Terus Akan tetapi kita tahu bahwa Ya. apabila Kristus menyatakan dirinya, apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. pada waktu kedatangan Tuhan, kalau Kristus sudah menyatakan diri, kita akan tampil sebagai pemenang menjadi sama dengan Dia. Kalau, ya silakan. Sebab kita akan melihat Dia Ya, dalam keadaannya yang sebenarnya. ya. Terus ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Ya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. siapa yang mau menjadi seperti Kristus yang adalah suci, sempurna, maka kita juga mengambil keputusan untuk hidup suci. Jadi yang pertama harus kita ambil adalah kehidupan mau hidup suci. Ya, keputusan untuk hidup kudus. Sekarang kita anak-anak Allah, tapi belum tahu keadaan kita kelak. Apa kita tetap menjadi anak Allah, bahkan menjadi sama dengan Kristus pada waktu kedatangannya? Ya, kita belum tahu. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, menjadi sama seperti Kristus, maka tidak ada jalan lain. Keputusan yang kita ambil sekarang ini, hari-hari ini, adalah hidup kudus. Yang sama seperti Kristus adalah kudus.
Contohnya Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang hidupnya benar dan kudus. Ya. Waktu Yusuf mendengar saudara-saudaranya berbicara tentang kejahatan, melakukan tindakan kejahatan, maka Yusuf tidak senang mendengar. Itu salah satu tanda bahwa kita hidup benar. Kalau orang Kristen anak Tuhan itu senang dengar hal-hal yang tidak baik, ya, maka dia itu sebenarnya tidak hidup benar. Orang benar tidak mungkin suka akan hal yang tidak benar. Itulah sebabnya Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya ini kepada ayahnya. Nah, ketika dia akhirnya dijual oleh saudaranya ke musafir, akhirnya tibalah di rumah Potifar, dan Yusuf dikatakan di situ bekerja dengan baik dan diberkati Tuhan. Tapi saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kita ini baik-baik. Jangan pikir kalau iblis itu senang melihat. Ya. Makanya dia mengkorek saudara, mengganggu saudara, di mana saja dia bisa serang. Entah lewat jalan apa, tapi saudara akan diganggu. Karena saudara hidup benar, saudara hidup kudus, saudara mau diseret untuk melakukan yang tidak benar. Tetapi Yusuf sekalipun diganggu, mau dirayu, mau diajak untuk berbuat yang tidak patut dengan istri tuannya, itulah Potifar, tapi Yusuf katakan tidak. Di rumah ini aku menguasai semuanya seperti tuan Potifar. Tetapi hanya satu perbedaannya Potifar dengan aku, itulah engkau istrinya. Betapa Yusuf telah mengambil satu tindakan keputusan untuk hidup benar dan hidupnya kudus. Itu yang harus kita ambil. Ya, hari-hari ini di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak kudus, maka keputusan yang kita harus ambil adalah keputusan untuk hidup kudus. Dunia sedang bergelora, dunia sedang menawarkan kehidupan yang tidak benar. Dunia sedang mempropagandakan pornografi, ya, percabulan, gaya hidup yang tidak senonoh. Itu dunia, ya, gambaran dunia. Perkataan kotor, ya, hujat, ya, bisnis yang tidak jujur. Hati-hati anak Tuhan, bisnisnya harus jujur, ya. Kemajuan teknologi, internet, ya, film, semuanya. Usaha anak Tuhan harus jujur. Bayar pajak harus jujur, harus benar. Nah, kan kita harus beda dengan dunia. Kita harus hidup seperti ikan di laut yang asing, tapi ikan itu sendiri dagingnya tidak asing kalau tidak diasingkan. Bayar pajak kepada pemerintah, apa yang jadi kewajiban kita, dan bayar kepada Tuhan apa yang wajib kita lakukan untuk Tuhan. Itu hidup benar, hidup jujur, hidup kudus, tidak serupa dunia. Gereja disebut eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari dunia. Jadi kita tidak hidup dengan cara dunia.
kita hidup dengan cara yang Tuhan telah gariskan. Itulah firman Tuhan, bukan caranya dunia. Kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, Ya, supaya kamu menjadi milikku. ya itu sama kita. Eklesia dipanggil keluar dari dunia. Cara hidup dunia, pola dunia, kebiasaan dunia. Jadi kita tidak boleh seperti dunia. Janganlah kamu serupa dengan dunia, kata Rasul Paulus dalam kitab Roma. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah itu. Jangan serupa dunia, karena kita dipanggil keluar dari dunia, tidak mengikut pola hidup dunia. Kuduskanlah dirimu, ini satu keputusan di tengah-tengah masa sukar ini untuk hidup kudus. Hidup benar. Ya. Nah, salah satu bagi yang hidup kudus itu hidup berdamai. Orang yang tidak berdamai, hatinya tidak berdamai, tidak pernah mengampuni, itu tidak kudus. Tidak kudus. Ini bukan hanya perkara seksual, itu tidak kudus. Tapi ketika hati seorang tidak ada damai, tidak berdamai, tidak mau mengampuni, keras kepala, itu tidak kudus. Ya. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai. Hidup damai, berusahalah untuk hidup damai. Ya, terus Dan kejarlah kekudusan. nah, jadi hidup damai baru bisa hidup kudus. Kalau tidak hidup damai, ya bagaimana kita bisa hidup kudus? Terus Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. iyalah, akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Jadi kita nomor satu kepada orang yang menyakiti yang tidak benar, kita ampuni, doakan. Ya. Sebab kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Lalu kita mau kemana? Matius 6 ayat 15, tolong dibaca. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. jadi hidup kudus itu berkaitan juga dengan berdamai dengan sesama, mengampuni. Hidup kudus bukan hanya tadi yang saya sebutkan, tidak serupa dunia, pornografi, LGBT, segala macam dosa yang ada di dunia. Bukan hanya itu, tapi juga hidup berdamai. Juga hidup kudus itu hidup dalam ketaatan. Bagaimana kita tahu orang ini kudus hidupnya? Taat kepada firman. Dengan ketaatan kepada firman, kita menguduskan hidup kita. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan, kita akan jadi seperti Tuhan. Kata 1 Yohanes 3. Kalau kita mau menyucikan diri, itu ada harga yang harus dibayar. Coba kita baca. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Nah, menyucikan diri oleh ketaatan, sehingga pada waktunya ketika Kristus menyatakan diri, kata 1 Yohanes 3 di awal kita baca, maka kita juga akan menyatakan diri sama seperti Dia. Karena Kristus adalah contoh ketaatan. Filipi mengatakan ketika ia turun ke dunia, ia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan mati sampai di atas kayu salib, taat sepenuh kepada Bapa. Jadi contoh ketaatan. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Dia pada waktu Dia menyatakan diri, maka kita harus membuktikan bahwa kita juga orang yang taat kepada firman. Itu menyucikan diri, hidup kudus. Ambil keputusan seperti ini, maka keputusan kita tidak pernah mengecewakan. Tadi saya bacakan itu di awal. Sekarang kita anak-anak Allah, tapi belum tahu keadaan kita. Nah, tapi kalau kita melangsungkan hidup kita dengan satu keputusan hidup kudus, hidup benar, maka akhirnya ketika Tuhan menampakkan diri, kita akan menampakkan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan yang sama. Yang kedua, keputusan untuk beribadah dengan benar dan berkenan. Banyak orang beribadah itu dilukiskan oleh 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5, dan sesudah Tuhan berbicara melalui Timotius, ya, surat Timotius ini, apa saja yang dibuat oleh manusia pada zaman itu menjadi hamba uang pada zaman sekarang. Ya, pada zaman sekarang ini, zaman akhir ini, zaman yang sukar. Apa yang dibuat mereka? Mereka itu berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, menjadi hamba uang, ya, membual. Ya, lebih suka yang jahat daripada yang benar. Dan selanjutnya, dan dikatakan di kunci ayat 5, sekalipun mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kuasanya ibadah. Dalam ibadah itu mengandung kuasa. Tapi orang-orang beribadah dengan tidak benar, orang-orang beribadah dengan tidak berkenan, tidak ada kuasa ibadah, tidak mengubah kehidupannya, bertahun-tahun tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam Tuhan. Sekali kanak-kanak bayi, terus kanak-kanak. Padahal Tuhan inginkan kita lahir baru, bertumbuh sampai dewasa, lalu kemudian satu waktu kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen, sudah lama Kristen, sudah lama dengar firman, sudah lama diajar, tapi tetap kanak-kanak rohani, maunya dituruti, maunya dimanja. Nah, itu kalau anak kita 5 tahun. Kalau sudah 25 tahun, masa dimanja terus? Nanti jadi tidak karu-karuan, rohaninya bisa gagal. Ya. Dalam hal ibadah, Yosua ini tidak tanggung-tanggung. Yosua mengajak keluarganya semua untuk beribadah, dan dikatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu mau beribadah, beribadah kepada Tuhan yang benar, jangan kepada berhala. Tapi kalau kamu rasa tidak mau beribadah pada Tuhan, tidak masalah. Yosua bilang, aku nanti dan keluargaku akan beribadah kepada Allah yang benar itu. Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, terserah kamu mau atau tidak. Tapi kalau kamu tidak mau, aku tetap menjadi orang yang beribadah dengan cara yang berkenan pada Tuhan. Ini keputusan Yosua. Itu juga harus jadi keputusan kita. Ya.
Keputusan yang kita ambil harus keputusan saya beribadah kepada Tuhan yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Itu ibadah kita baru diterima. Rasul Paulus bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pelayananmu yang sejati. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan Ya. beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya, Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. beribadah tulus ikhlas. Jangan beribadah mempertontonkan diri. Pelayanan kita cuma orang yang tonton kita. Beribadah dengan tulus. Terus Di seberang sungai Efrat dan di Mesir. ya, Dan beribadahlah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kata Yosua pada bangsa Israel. Terus Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. ini Yosua tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia cuma mengajarkan. Ya. Dia cuma mengajarkan, kalau kamu mau, kalau tidak mau ya tidak masalah. Tapi aku tetap beribadah dengan keluargaku kepada Tuhan yang benar itu. Terus Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya, atau Allah orang Amori yang Ya. negerinya kamu diami ini. terus Tetapi aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku. kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau setiap laki-laki akan berkata begitu, aku dan seisi rumahku diajak untuk beribadah. Bukan orang tua pergi ibadah sendiri, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Ini modelnya saja tidak karu-karuan. Suami pergi sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Ya kalau pisah kota apa boleh buat. Tapi kalau masih sama-sama satu kota, satu rumah, dengan anak-anak kita ngumpul, alangkah indahnya. Bersama dengan anak kita memuji Tuhan, bersama dengan anak-anak kita menyembah Tuhan, bersama anak-anak kita menikmati firman Tuhan, menikmati perjamuan suci, menikmati hadirat Tuhan, daripada kita terpisah-pisah, kecuali sudah anak itu pindah kota, apa boleh buat. Jadi keputusan untuk beribadah tidak mudah loh. Yosua bilang takut akan Tuhan dulu. Beribadahlah yang benar kepada Tuhan yang benar. Ayat 19 apa kata Yosua? Nah ini. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Ya. tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tidak Tuhan. sanggup kamu beribadah pada Tuhan. Terus Sebab dialah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus. Jadi kalau kita tidak ambil keputusan yang kudus lebih dahulu, bagaimana kita mau beribadah kepada Allah yang kudus? Itu sebabnya di awal saya tadi katakan, mari kita mengambil keputusan untuk hidup benar dan kudus. Baru kita bisa beribadah kepada Allah yang kudus. Terus Dialah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu kalau kita punya berhala lain. Berhala itu apa toh? Berhala itu sesuatu yang disamakan Tuhan atau dilebihkan dari Tuhan yang benar. Ya, itu berhala. Hobi bisa jadi berhala. Gara-gara hobi kita tidak ke gereja, tidak ke ibadah, tidak mengikuti online. Gara-gara memburu uang,
gara-gara ada kontrak bisnis, aduh kita pakai ini, kontrak bisnis dulu, ibadah di belakang. Itu jadi Allah lainnya, berhala. Makanya Mamon itu dikatakan berhala. Mamon itu juga berhala, bisa jadi berhala. Tidak ada uang juga sulit, tapi ada uang juga bukan segalanya. Tapi akhir zaman tadi saya katakan di awal, di dalam 2 Timotius 3 dikatakan masa yang sukar adalah orang mencintai uang, jadi hamba uang, budaknya uang. Ya. Ayat 19 tadi sudah baca habis. Yosua 24 ayat 19. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan Kalau kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, ya, maka Ia akan berbalik daripadamu, ya, dan ya, melakukan yang tidak baik kepada kamu, ya, serta membinasakan kamu. serta kamu dibinasakan. Ya, jadi tidak gampang. Terus Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. ya, sekian, terima kasih. Yang ketiga, keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan untuk memilih bagian yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Suatu waktu Tuhan Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria serta Lazarus. Ketika Tuhan mampir ke situ, maka Maria langsung mengambil tempat favoritnya. Di mana itu? Di kaki Tuhan. Bukan dekat. Dekat itu bisa 1 meter, bisa 1,5 meter. Tapi Alkitab mengatakan dalam bahasa yang lain, di ujung kaki. Jadi di mana ada kaki, di ujungnya situ. Duduk mendengar apa? Firman Allah. Dia memilih bagian yang terbaik. Mendengarkan firman Allah itu adalah bagian yang terbaik. Hari-hari ini masih ada firman yang kita bisa dengar. Tapi Amos 8 mengatakan akan ada waktunya orang tidak bisa lagi mendengar firman. Hari ini kita masih bisa dengar firman walaupun melalui online. Ambil itu catatan, catat, diulangi lagi, baca lagi, direnungkan lagi. Kapan waktu kita doa? Baca dulu. Itu kalau mau jadi orang rohani. Makanya kan Yosua bilang, oh tidak mudah beribadah kepada Allah yang benar. Ya. Itu bagian terbaik. Alkitab berkata Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Marta, kamu sibuk, khawatir, susah dengan banyak perkara. Tapi Maria ini memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil lagi. Bayangkan kalau kita masuk keluar gereja dulu, waktu kita ngumpul, sekarang pun masih bisa ngumpul tapi tidak seperti dulu suasananya. Atau kita dengar firman Tuhan melalui ibadah online, tapi kita cuma buat firman itu lalu tidak mampir di hati. Kan 4 macam tanah itu kan, ada tanah yang di pinggir jalan, itu tidak mengerti, dibiarkan saja tidak ngerti, tidak usah dipelajari, tidak usah dibaca lagi, sudahlah. Datang burung-burung, iblis itu ngambil, curi dari hatinya, tidak ada apa-apanya. Banyak yang seperti itu. Atau ada juga yang terima firman, gembira, tapi masih banyak batunya tipis tanah hatinya. Itu yang dari dalam itu tidak mau dikorek keluar. Sama batunya dikasih keluar, kan tanahnya jadi tebal.
Jadi benihnya masuk, akarnya ke dalam, dia tumbuhnya baik. Tapi banyak orang tidak mau mengeluarkan batu-batu itu dari hatinya tidak mau dibersihkan. Ada juga hati yang seperti tanahnya mungkin baik, benihnya sudah masuk, tapi mau tumbuh, untuk tunasnya mau tumbuh, dihimpit banyak belukar duri. Di firman itu dihimpit oleh tipu daya kekhawatiran akan dunia. Kekayaan dunia itu cuma tipuan belaka. Iblis katakan pada Tuhan, coba lihat itu dari atas gunung ini. Itu kemuliaan dunia. Lihat kemuliaan dunia. Semua itu akan kuserahkan kepada engkau kalau engkau menyembah aku. Enyahlah setan. Tuhan tidak tertarik kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia itu sirna satu kali, habis, tidak ada apa-apanya. Secara gambar kecil itu kita melihat Sodom seperti dunia yang begitu bagus pada zamannya itu, di mana Lot melihat, iya luar biasa ini lembah Sodom. Tapi Lot jadi orang kehilangan segala-galanya pada akhirnya. Karena dia cuma mengandalkan Sodom itu, tidak mengandalkan Tuhan, tidak pernah beribadah pada Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah mendirikan mezbah. Tidak ada satu kata pun Lot itu mendirikan mezbah. Tapi Abraham luar biasa, kaya, karena dia mendirikan mezbah. Bagi Abraham, kekayaan yang dia miliki itu bukan apa-apa dibandingkan Allahnya itu, Allahnya, Tuhannya. Ya. Jadi kita harus belajar memilih bagian yang terbaik, yang tidak pernah bisa diambil. Itulah firman Allah yang hidup dan yang kekal. Coba saya ingin baca Amos 8 ayat 11. Kalau hari-hari ini kita tidak memilih bagian terbaik, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti akan ada kelaparan, akan mendengar firman, tapi firman sudah tidak ada. Hari ini kita syukuri, duduk bersama keluarga, bisa menikmati ibadah, firman, pujian melalui online. Syukur, terima kasih Tuhan. Masih boleh dengar. Nanti mau cari di mana lagi orang yang ibadah online? Tidak ada. Di mana orang KKR lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya kan Amos, coba ayat 11. Itu nubuat yang akan digenapkan. Tidak ada satu kata yang dinubuatkan Alkitab tidak digenapkan, pasti digenapkan. Ya, silakan. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktunya akan tiba. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Waktu itu kelaparan rohani yang luar biasa. Terus, bukan kelaparan akan makanan, ya, dan bukan kehausan akan air. Tidak lapar akan makan, tidak haus oleh air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Tapi firman itu tidak ada lagi. Terus mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ya. Dan menjelajah dari utara ke timur. Mau bayar tiket mahal-mahal sampai ke ujung bumi. Nggak ada lagi firman.
Sekarang kita diperintahkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Kabarkan Injil. Jadikan bangsa-bangsa muridku. Oh, bisa didengar sekarang. Tapi nanti Amos digenapkan. Tidak ada lagi firman. Mulai sekarang pilihlah bagian yang terbaik. Seperti Maria memilih itu. Dan Tuhan katakan tidak ada orang bisa ambil dari Maria. Terus lanjut. Untuk mencari firman Tuhan, Ya. tetapi tidak mendapatnya. Tidak ada lagi firman Tuhan. Tidak dapat lagi firman Tuhan. Jadi ambillah bagian terbaik hari-hari ini. Yang keempat, keputusan untuk bertobat. Tidak selalu ada waktu bertobat. Loh, tidak selalu ada kesempatan berbalik pada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau hari ini kita dengar firman dan menegur kita dan mau memperbaiki hidup kita, yang menyatakan salah kita, mendidik kita dalam kebenaran, mari kita bertobat. Tuhan melihat kekurangan saya apa? Kekurangan saya mungkin tidak sama kekurangan saudara. Kekurangan dia tidak sama lagi saudara yang lain. Dan firman Tuhan itu tahu keadaan kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita sedang dengar firman Tuhan dan kekurangan kita dinyatakan Tuhan, baiklah kita mengakuinya dan bertobat. Tidak selalu ada waktu untuk bertobat. Tidak selalu. Tidak selalu ada kesempatan. Hari ini. Loh, besok apa masih ada hari ini buat saudara? Belum tentu. Manusia itu sama seperti uap. Sama seperti uap. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Petrus mengatakan, pagi seperti rumput itu segar, sore tahu-tahu sudah layu. Nah, ini kesempatan bertobat, kesempatan memperbaiki hidup. Mau tunggu apa lagi? Kadang-kadang manusia itu sombongnya, pongahnya luar biasa. Kalau saya tidak suka bertahan kepada yang buruk, ya, itu anak bungsu gagah. Dia bilang, papa, saya ini mau berdagang. Tapi tidak mau kumpul sama Pak, mau sendiri. Tolong kasih hartaku, bagianku. Bapaknya kasih, ini bagian kamu. Sudah kamu ambil ya? Iya Pak. Dia pergi ke kota yang jauh dari bapaknya. Mula-mula mungkin dia pikir mau dagang. Mula-mula. Ya. Itu juga tidak dijelaskan di Alkitab. Mula-mula. Bisa saja. Tapi sampai di tempat itu, karena banyaknya uangnya, banyaknya hartanya, orang semua mengagung-agungkan dia. Akhirnya pergaulannya sudah tidak betul sama orang tidak benar. Akhirnya habislah hartanya, difoya-foyakan, menikmati harta itu. Lalu dengan segala macam perbuatan yang tidak benar, jatuh miskin, kata Alkitab. Jatuh miskin sampai tidak punya apa-apa lagi, dan akhirnya melarat, kata Alkitab. Melarat itu kata tidak enak, melarat.
susah, melarat, miskin, tidak punya pakaian. Lalu dia pikir, aku daripada tidak makan, coba kerja sama orang. Kerja sama orang cuma dikasih tugas menjaga babi. Dalam menjaga babi-babi itu kemudian dia lapar sekali. Dia pikir, alangkah baiknya aku makan ini makanan babi ini. Asal ada isinya. Mungkin ampas babi itu seperti havermut, quaker. Ya kalau saudara biasa makan quaker, havermut, ya itu seperti itu kira-kira. Ya, dia ingin makan. Tapi ketika dia mau makan tidak dapat bagian. Akhirnya tetap lapar. Lalu dia teringat, inilah waktunya aku kembali ke rumah Bapa. Aku ambil keputusan sekarang, bertobat kembali. Dan begitu dia ambil satu keputusan, langsung dia bertindak. Langsung dia katakan, Bapa, aku sudah berdosa terhadap Bapa. Ini orang bertobat. Dia jujur mengakui, aku berdosa. Duh, papanya enggak pusing itu. Cepat-cepat pesta, lembut tambun, kasih jubah baru, kasih cincin baru, kasih kasut baru, semuanya serba baru, dipoles yang baru. Waduh, gagal anak ini sekarang. Begitulah Papa itu bilang, anakku yang mati sudah hidup, yang hilang kembali. Ini waktunya. Tuhan itu selalu masih terbuka tangan, mengulurkan tangan kepada kita. Kembalilah. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Coba baca satu ayat ya, Lukas itu. Dia kembali. Aku ambil keputusan, Lukas 15. Dan dia sampai di rumah Bapa, dia bilang, aku sudah berdosa. Ini pengakuan yang jujur, ya. Jangan sudah berdosa, tidak ngomong aku dosa lagi, ya. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini nomor satu kalau mau bertobat, sadar dulu, ya sadar keadaan kita. Sadar dulu, ya langkah kita sudah salah, sadar. Terus aku akan bangkit. Dia bertindak, satu keputusan yang benar. Bangkit sekarang. Aku tidak mau terus kalah. Aku tidak mau jadi Kristen kalah. Aku tidak mau dalam keadaan begini. Aku mau bangkit. Terus dan pergi kepada Bapakku, ya, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Mengakui salahnya. Aku sudah mengakui dosaku. Aku bersalah terhadap sorga, terhadap Bapa. Terus dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia mau bayar harga untuk dosanya. Tidak usah jadi anak, jadi budaknya Bapa saja, okelah. Setiap dosa harus dibayar. Setiap kesalahan ada tuaiannya. Tapi kalau kita tidak mau kembali, kalau kita kembali pada Tuhan, dipulihkan. Dipulihkan. Ini waktunya. Ambil keputusan seperti anak bungsu, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kembali untuk mencintai Tuhan dengan hati yang lembut. Kembali. Tuh.
Itu lagu dulu saya selalu nyanyi ketika baru bertobat. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Lanjut sekarang. Keputusan yang kelima. Keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sempurna. Total mengikut Tuhan, total. Di mana Tuhan ada, di situ aku ada. Satu orang muda kaya datang kepada Tuhan, guru yang baik, apa yang harus aku buat supaya aku beroleh hidup kekal? Tuhan berkata kepada, kenapa kamu panggil aku guru yang baik? Tidak ada yang terbaik, hanya Bapa di sorga yang baik. Tapi kalau engkau mau dapat hidup kekal, boleh. Ayo. Apa kata hukum Taurat? Dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu hukum, 4 hukum kepada Allah. Kasih kepada Allah, sudah aku lakukan. Yang keenam, hukum kasih kepada sesama manusia, sudah aku lakukan. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Semua sudah. Kalau begitu, apa ya? Kalau mau sempurna, oke. Jual itu semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin, baru ikut aku ya. Berarti kalau jual semua hartaku, habislah saya, nggak punya lagi apa-apa. Lalu saya mau apa lagi ya? Mau makan apa lagi? Aduh, sayang sekali nih hasil keringat saya. Iya, nggak mau saya, nggak mau. Udah, diambil keputusan tidak jadi ikut Tuhan sempurna. Dia sedih karena banyak hartanya, lalu dia bilang, enggak, no good. Pulang dia pergi, tinggalkan Tuhan. Aduh, pergi dengan sedih, kata Alkitab, karena banyak hartanya, terikat hartanya. Kalau kamu punya uang banyak, lalu kamu dipanggil Tuhan, tinggalkan itu semua, serahkan hidupmu, layani aku full time. Lo mikir, saudara, mikir. Tahun pertama tidak mau aku, tahun kedua tidak mau. Tidak mau kamu, aku seret kamu sampai mau tidak dapat kemurahan ini. Akhirnya bilang, Tuhan aku mau. Tuhan habiskan itu, semua kebanggaanmu, tinggal 0. Dari 0 ya, jadi pelayanku ya. Supaya kamu tidak sombong, tidak bangga. Ya, Tuhan Yesus baik. Siapakah kita yang dipanggil untuk melayani? Ya, nah itu. Aku tanya sama cucu, sama anak, kalau Tuhan panggil kamu untuk melayani, mau? Memikir ini. Kamu tidak usah mikir, lihat saja opa. Nggak pernah ditinggalkan Tuhan, nggak pernah, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Serahkan dengan hati yang benar, hati yang tulus. Tidak ada pekerjaan lebih bahagia,
lebih kita bisa nikmati adalah hidup yang dipanggil dan dipakai Tuhan. Mau bilang pekerjaan di dunia enak, kalah. Lah ya, aku orang dari dunia kok, pekerjaan dunia. Petrus bilang, Tuhan, kita ini sudah meninggalkan segala sesuatu, sudah meninggalkan jala, sudah meninggalkan ikan, sudah meninggalkan keluarga. Gak pernah disebut istrinya Petrus, cuma sebut mertuanya. Mertuanya sedang sakit demam. Loh, apa kira-kira aku dapat apa Tuhan? Tuhan bilang, Petrus, nanti pada waktu penciptaan kamu akan duduk bersama. Coba kita baca ya, Matius 19. Jadi kita ini bilang tidak punya apa-apa lagi kalau ikut Tuhan, melayani Tuhan. Siapa bilang? Jadi hamba Tuhan yang baik, yang benar, dalam kehidupan yang benar, cocok dengan Tuhan, itu pekerjaan paling mulia. Sudah menangkan satu jiwa saja, mendidik satu jiwa saja, itu sudah luar biasa, ya. Dalam Matius 19 di ayat yang ke-27, tolong dibaca. Ikut Tuhan, layani Tuhan, ambil satu keputusan sempurna. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? apa yang kami peroleh? Loh, kami ini sudah tinggalkan semua segala sesuatu. Jala ditinggalkan, uangnya ditinggalkan, ya, ikan-ikannya 2 perahu banyaknya ditinggalkan. Apalagi? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Ya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. terus Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, ya, anak-anak atau Ya. ladangnya, ya. akan menerima 100 kali lipat. Nah itu nanti 100 kali lipat. Ada orang bilang, alah, aku mau jadi direktur aja ya. Kalah itu. Ya, kalah. Mau jadi polisi, kalah itu. Jadilah direktur yang melayani Tuhan dan mengasihi. It's okay. Jadilah polisi yang mencintai Tuhan. Oke. Ya. Jadi ikut Tuhan itu satu keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Tuhan keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Waktu saya masih remaja 15-16, saya di Surabaya, di saudara dari ibu saya, kakaknya jadi seorang gembala, jadi hamba Tuhan. Saya tinggal di rumahnya. Lagu ini sering aku dengar. Ya, saya juga tidak tahu kenapa Tuhan bimbing saya ke gereja yang kurang lebih sama pengajarannya dengan dia. Ya. Tiap hari katanya dia doakan saya.
Sampai waktu saya bertobat, saya lapor sama om saya, 10 tahun aku berdoa untuk kamu. Kamu bertobat, 10 tahun aku doakan. Lanjut dia doakan lagi supaya saya menyerahkan hidup jadi pelayan Tuhan. Setelah saya kasih tahu dia masih hidup waktu itu, saya bilang, saya sudah serahkan hidup sama Tuhan, tinggalkan semua pekerjaan dunia saya. Dia bilang, 5 tahun aku berdoa untuk kamu. Tapi waktu saya remaja dikasih buku, dikasih suruh ke gereja, ya pura-pura aja ke gereja, bikin senang. Ya. Tapi selalu saya dengar itu lagu, mengikut Tuhan keputusanku, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, ikut Tuhan hidup yang kekal. Saya ingat itu lagu terus, tante saya terus nyanyi itu lagu. Nyanyi lagu bahasa Jawa. Ya. Saya percaya kalau kita bertobat, kita lahir baru kita menyerahkan hidup. Ada orang yang mendoakan kita dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Ada orang yang mendoakan kita. Petrus bilang, kami sudah tinggalkan semua. Apa yang kita peroleh? Kalau kamu setia sampai akhir, upahnya luar biasa. Yang terakhir itu, yang keenam, ambil keputusan untuk berbuah. Ambil keputusan, saya mau berbuah-buah bagi kerajaan surga. Sebab carang yang tidak berbuah dipotong, carang yang berbuah dibersihkan supaya dia lebih lebat berbuah. Tuhan mau kita berbuah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 21 dan 22 itu 9 buah Roh Kudus. Kalau kita tidak berbuah Roh Kudus, kita akan berbuah daging. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Kalau kita berbuah-buah Roh, Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Pilihlah untuk berbuah. Ambil keputusan, saya mau berbuah-buah. Itu keputusanku. Nggak mau saya tidak menghasilkan buah dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari ikut Tuhan, keputusanku. Orang muda, inilah waktunya. Tuhan bilang sama perempuan Samaria, lihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Inilah waktunya penuai dipanggil untuk masuk di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka Tuhan katakan upahnya seperti Petrus itu. Sudah saya tinggalkan gajiku yang banyak, sudah saya tinggalkan hartaku yang banyak, sudah saya tinggalkan jalaku, sudah tinggalkan semua keluargaku, anakku laki-laki, anakku perempuan. Apa yang kuperoleh? Upahnya itu tak terbilang. Mari kita bersyukur pada Tuhan ya, mari. Mengikut Tuhan keputusanku. Saudara mau katakan hari ini lewat lagu ini. Yosua berkata, ikut
Tuhan atau ikut berhala. Ya, Yosua bilang, aku dan keluargaku akan mengikut Tuhan, beribadah kepada Dia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku. Ayo, siapa mau ikut Tuhan? Langsung saja angkat tangan saudara. Itu keputusan yang benar dan tepat. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cari apa dalam dunia? Cari apa Di dalam dunia. Cari apa dalam dunia? Cari Apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Ikut Yesus hidup yang kekal. Boleh saudara mencari nafkah di dunia, boleh. Tapi ingat, jangan lupa ikut Yesus. Ketika engkau sudah punya seperti orang muda kaya yang dalam Matius 19, Tuhan bilang jual itu semua. Jual semua harta milikmu, bagikan kepada orang miskin. Ayo ikut aku. Itu kalau kamu mau sempurna. Lalu dia pergi, dia bersedihnya luar biasa. Ini keputusan yang salah, jangan tiru. Keputusan Yudas Iskariot, jual gurunya 30 keping, gantung diri, nyesal tapi tidak bertobat. Petrus menyangkal gurunya 3 kali. Aku tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal. Tapi dia bertobat. Raja Saul nggak mau bertobat, mati bunuh diri, menancapkan pedang di tanah, baru dia baringkan dirinya ke pedangnya, mati dia. Tragis kalau keputusan saudara dan saya yang kita ambil salah. Kalau keputusan kita benar dan tepat, membahagiakan hidup. Ada banyak orang mau diberkati Tuhan, mau diberkati, mau bahagia hidupnya, tapi keputusannya salah. Kalau kita mau bahagia, maka keputusan kita harus benar. Kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, kita mau hidup berdamai, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Mengikut Yesus keputusanku. Katakan hari ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, Yesus keputusan. Yang mau ikut Yesus, coba angkat tangan, angkat tangan sambil menyembah Dia. Katakan pada Tuhan, itu keputusanku, mengikut Yesus sampai sempurna, tidak setengah hati. Katakan,
walau aku sendiri, mengikut Yesus, walau sendiri mengikut Yesus, mengikut Yesus. Ku tak ingkar, aku tidak akan mengingkari Tuhan. Tak ingkar. Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Yesus, katakan, biar Roh Kudus memenuhi hatimu dengan cinta. Biar Roh Kudus memenuhi hati kita dengan cintanya. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, keputusanku mengikut Tuhan Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, aku tidak ingkar Tuhan. Ku tak ingkar, walau sendiri. Betulkah? Ikut Yesus. Maukah kau seperti apa kata Tuhan kepada orang muda kaya? Jual semua milikmu, ikut aku. Dia pikir kalau dia jual semua, dia ikut Tuhan, habis dia. Ku tak ingkar, tidak pernah habis saudara. ku tak ingkar. Nanti Tuhan akan mengisi yang baru. Tuhan itu baik. Dunia di belakang, salib di depan. Silakan lakukan ini. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat tangan-tangan kami, Tuhan melihat jauh ke dalam lubuk hati kami. Siapa yang kami cintai, Tuhan atau dunia? Tuhan atau diri kami yang kami cintai? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami mengambil keputusan-keputusan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kami diberkati Tuhan. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Itu lagu singkat, tapi kalau terima kasih itu dari hati kita, itu yang baik. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
kita akan bersama mendukung dalam doa mereka yang berulang tahun. Tanggal 8 Februari Brian Lestuni, 9 Februari Ibu Filani Bermalam, tanggal 9 Februari Ibu Susi Salomon Karundeng ya. Kemudian tanggal 14 Februari Valen Sandiata. Tanggal 2 Februari itu putra saya yang bungsu, anak kelima, yang pada tanggal 2 Februari berusia 41 tahun. Kiranya Tuhan memberkati semua yang berulang tahun ini. Biarlah mereka diberkati, dipakai Tuhan, dibuat sehat, diberkati berlimpah-limpah, jadi saksinya Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua mereka yang sudah kami sebutkan, yang menikmati perpanjangan umur dari Engkau. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Biarlah umur yang mereka terima digunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan, perlindungan, berkat-berkat yang khusus yang istimewa turun atas hidup mereka sekalian hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati juga suami dari Betty. Biarlah kiranya suami dari Betty, papanya Alan dan Adeline ini, Tuhan panggil dengan panggilan yang manis untuk percaya kepada Engkau dan diberkati dengan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu sehingga dia jadi orang yang percaya kelak kepada Engkau Tuhan bersama istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami percaya banyak hal yang kami mau doakan, tapi Tuhan tahu untuk memberkati kehidupan kami semua. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Jadilah berkat untuk memuliakan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini kita akan ketemu di ibadah yang berikut.